Saya sejak awal juga sudah mengatakan kepada Kementerian Pertahanan bahwa saya tidak akan mengambil gaji. Kocak. Ini bukan tentang Anda mengambil gaji dan tunjangan atau tidak ya. Ini tentang siapa. Ini tentang komitmen. Siapa dalam artian gini, maksudnya Anda, Bapak Deddy Corbuzier, not qualified, become staff sus. Latar belakang, whatever lah yang memang menjadi sejarah kehidupan elu, itu nggak pas, tidak pada makomnya. Anda hanya punya kelebihan dekat dengan mereka, kemudian diangkat ya kalau nggak salah, entah gelarnya apa gitu, oleh Kementerian Pertahanan, dan menjadi seorang influencer, menjadi public figure yang dikenal melalui podcast. Dan cara Anda berkomunikasi, cara Anda, attitude Anda, it's not compatible, become staff sus. Itu masalahnya. Dan kocaknya lagi adalah statement dari Kementerian Pertahanan yang katanya persoalan staff sus ini sudah direncanakan dan sudah dianggaran sebelum efisiensi anggaran. Pak, saya juga paham bahwa staf sus menteri-menteri itu ada sejak dulu, ada gitu lah. Ada, emang ada, paham saya gitu. Tapi masalahnya ini kan kita ngomongin efisiensi anggaran, ya kan ya. Setelah penetapan anggaran yang ada gitu kan, kemudian dikurangi. Maksud saya adalah tujuan efisiensi anggaran itu ya kan juga efektivitas penggunaan tenaga kerja yang kalau tidak dibutuhkan seperti staf sus ya udah dihapus, dicoret gitu lah, maksudnya dicoret. Dan ya kan, Anda kan bilang pasti akan tetap dianggarkan persoalan gaji, tunjangan dan seterusnya. Nah, maksud saya ini sama dengan juga gitu kan, ada pengalokasian yang entah nanti digunakan oleh Deddy Corbuzier untuk apa terserah dia emang, tapi kan tetap ada alokasi kan. Yap, sangat luar biasa apa yang menjadi komentar Mbak yang di video tadi, yang di video pertama. Saya kira ini sudah cukup menampol dagunya Deddy Corbuzier agar semakin panjang lagi. Nah, setelah dihujani komentar-komentar yang pedas dari netizen, baru Deddy Corbuzier menanggapi apa yang menjadi komentar-komentar para netizen ini, bahwa dia tidak akan pernah mengambil gaji sepeser pun gaji yang didapatkan dari jabatannya sebagai staf khusus. Tetapi lagi dan lagi jawaban para netizen ini sangat luar biasa, bahwa yang menjadi tujuan utama Deddy Corbuzier bukan persoalan gaji, tetapi privilege berupa jabatan. Saya kira itu yang menjadi tujuan utamanya. Kalau kita berpikir mengenai persoalan gaji, berapa sih gaji staf sus dibanding pendapatan Deddy Corbuzier sebagai public figure, sebagai YouTuber yang kita tahu pengikutnya sangat luar biasa, sampai jutaan, viewernya sangat luar biasa, dalam hitungan hari bisa jutaan, dan sudah bisa kita membayangkan bahwa pendapatan Deddy Corbuzier sampai miliaran per satu bulannya. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu kita lanjut dulu bagaimana komentar-komentar netizen terkait dengan apa yang menjadi balasan komentar Deddy Corbuzier mengenai dirinya yang diangkat sebagai staf sus di Kemenhan. Untuk itu langsung saja ke videonya. Saya tidak akan mengambil gaji. Mama Yusuf. Begitu kata Deddy Corbuzier. Ya iyalah, kalau gaji kan cuma kecil. Berapa sih gaji sebagai staf khusus Kementerian Pertahanan? Ini saya kasih tahu ya. Jadi gaji Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Kemenhan antara 3,8 juta sampai dengan 6,3 juta. Oh, gaji pokoknya rendah. Tahun 2024 tentang penyusunan. Pantas. Nah, tidak hanya gaji pokok, staf khusus juga mendapatkan tunjangan kinerja. Nah, berapakah nilainya atau besarannya? Jadi ya, terdapat 17 kelas jabatan sebagai dasar penetapan besaran tunjangan kinerja Kementerian Pertahanan, termasuk Tukin PNS Kemenhan. Nah, untuk kelas jabatan 1, yakni sebesar Rp1.968.000 per bulan. Sedangkan yang tertinggi itu atau di kelas jabatan 17, yaitu sebesar Rp29.085.000. Nah, berdasarkan kelas jabatan, Deddy Corbuzier ternyata menduduki kelas 16 dengan tunjangan kinerja sebesar Rp20.695.000. Jadi kalau dibanding dengan gaji pokok, ya gak ada apa-apanya lah. Nah, semua itu belum termasuk fasilitas yang bisa dinikmati, termasuk pengawalan di jalan yang sering kita dengar ninu.
Nah, apakah semua itu juga tidak akan diambil oleh Deddy Corbuzier? Kan itu pertanyaannya. Oh ya, mungkin juga ada yang bertanya, terus kerja Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Kemenhan itu ngapain aja sih? Loh, ya nggak tahu kok tanya saya. Mungkin nakut-nakuti anak kecil yang mengkritik makan bergizi gratis. 3, 2, 1, close the staff sus. Sindir. Aman ya. Selamat buat Om Deddy Corbuzier yang sudah menjadi staf sus Kementerian Pertahanan bidang komunikasi. Gue sih rasa cocok banget karena pengalamannya Om Deddy itu kan banyak banget di dunia entertainment. Bapak podcast kalau ngobrol sama orang tuh tajam banget, jadi pasti bisa membantu pemerintah mensosialisasikan program-program seperti makan siang Sarkas kita. ini, sarkas. Maksudnya makan bergizi gratis untuk 6 juta masyarakat. Maaf ya Om, susah nyapunya. Gue pengen belain tapi nggak bisa. Kok gelap sih? Tangkap dah gue nih. Efisiensi taek. Efisiensi. Saya tidak akan mengambil gaji untuk saya pribadi. Ya, setelah ramai orang berkomentar soal pengangkatannya sebagai staf sus, Deddy Corbuzier membuat video tadi yang mengatakan di video itu bahwa dia tidak akan mengambil apapun ya, yang berbentuk materi ya, baik gaji, mungkin yang dimaksud tunjangan atau apapun yang berbentuk materi yang terkait dengan jabatannya sebagai staf sus ini. Bahkan kita disuruh cek tuh dia bayar pajak berapa gitu ya, network yang dia punya berapa banyak, lalu dia banyak juga sudah menggaji orang tapi dia gak kontenin ya, seperti itulah. Nah, tapi dari video ini ya kita semakin bisa menyimpulkan bahwa ya memang yang dibutuhkan oleh Deddy Corbuzier bukan tambahan penghasilan tapi jabatan. Salam. Pak Prabowo itu hari kan bilang di pidatonya, katanya defisit anggaran nipis, APBN nipis, jadi yang nggak penting-penting dikurangi, kalau perlu di stop atau ditunda dulu. Bahkan dana pendidikan pun sampai dipangkas. Tapi melihat dan mendengar, bukan hanya mendengar, langsung tayang di TV pengangkatan Deddy Corbuzier dan yang lain sebagai staf khusus Menteri Pertahanan segitu banyaknya. Bukannya itu juga menambah anggaran, sedangkan yang di bawah-bawah lebih memerlukan. Tuh, yang di bawah suruh berhemat, yang nggak penting mau ditunda, tapi untuk staf khusus Menteri Pertahanan segitu banyaknya, itu jelas penambahan dana dan pembukaan dana. Memang bukan urusan saya, akan tetapi kok pidato sama kenyataannya kok beda ya. Jelas beda. Namanya omon-omon. Tapi enak juga sih ya, ternyata nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, berpangkat, bertitel, cukup membela, memihak satu kolam pasti dapat jatah. Contohnya ini, Deddy Corbuzier. Mungkin karena kemarin habis bentak-bentak anak SD itu terus dapat jatah. Padahal nggak berselang lama dari pidato Pak Prabowo yang nggak penting-penting ditunda. Bahkan dana pendidikan pun dipangkas. APBN tipis lah, inilah itulah. Tidak taunya melantik staf khusus Menteri Pertahanan segitu banyaknya. Keburu-burunya di mana sampai melantik segitu banyaknya staf khusus? Dan haruskah segitu banyaknya? Berapa dana lagi yang mau dikeluarkan APBN untuk menggaji mereka itu? Memang bukan urusan saya, tetapi efeknya ya ke rakyat juga. Pajak naiklah, itulah, inilah. Tapi yang di atas bagi-bagi jabatan. Buat Pak Prabowo, gimana ini Pak? Katanya Anda bilang mengurangi yang gak penting-penting. Tapi itu pelantikan staf segitu banyaknya nggak memerlukan dana itu Pak. Salam. Yap, itulah berbagai komentar dari netizen. Saya kira sudah jelas bahwa
di pemerintahan Pak Prabowo ini memang betul-betul akan melakukan sebuah kehancuran untuk negeri ini menuju Indonesia cemas sesuai dengan apa yang diprediksikan Pak Prabowo 2030 akan bubar. Nah, ini tanda-tandanya orang yang dimasukkan ke kabinet Pak Prabowo yang diangkat sebagai staf khusus orang yang tidak berkompeten di bidangnya. Dan ini adalah tanda-tanda kerusakan sebuah negara yang tercinta, yang selama ini kita harapkan bagaimana agar bisa menjadi negara yang maju, tetapi yang ada semakin mundur. Pejabat semakin kenyang, rakyat semakin menderita. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saya bisa bermanfaat dan Om Deddy semakin kaya, Raffi Ahmad semakin kaya, rakyat semakin melarat, semakin miskin. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.